Ke informasi lainnya, Saudara, Kepala Desa Kohot Arsin yang merupakan tersangka kasus pagar laut Tangerang akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Setelah 8 jam diperiksa, Bareskrim menahan Arsin bersama 3 tersangka lainnya. Polisi menyebut penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Pak, Arsin, sebentar dong Pak, sebentar Pak, sebentar Pak, rasanya gimana Pak? Kepala Desa Kohot Arsin yang merupakan tersangka kasus pagar laut Tangerang akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri Senin siang. Arsin diperiksa sejak pukul 1 siang, ditemani kuasa hukumnya. Arsin tak menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis di Mabes Polri. Arsin diperiksa terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di wilayah Tangerang. Hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Saya kira cukup ya. Ya, izinkan kami. Apa aja dibawa Pak? Ada bawa apa aja Pak? Bawa diri. Siap ditahan Pak. Siap ditahan Pak. Setelah 8 jam diperiksa, Bareskrim menahan Arsin bersama 3 tersangka lainnya. Polisi menyebut penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Menurut polisi, masih ada kemungkinan penambahan barang bukti dalam kasus ini. Kepada 4 orang tersangka, kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut, setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini, dan yang ketiga kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Kepala Desa Kohot Arsin resmi jadi tersangka Selasa pekan lalu 18 Februari 2025. Selain Kades, Sekretaris Desa dan 2 orang penerima kuasa juga ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya diduga bekerja sama dalam pembuatan dan penggunaan dokumen palsu sejak Desember 2023 hingga November 2024. Telah sepakat menentukan 4 tersangka, di mana 4 tersangka ini adalah kaitannya seperti kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohot, saudara UK selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Nama Kepala Desa Kohot Arsin menjadi sorotan setelah sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pasca meninjau pagar laut Tangerang. Arsin berdebat terkait lahan pagar laut yang memiliki SHGB dan SHM. Tak lama kemudian di Tipidum menggeledah rumah Arsin, kantor desa, dan sekretaris desa guna mengumpulkan sejumlah barang bukti. Salah satunya alat yang digunakan untuk memalsukan dokumen. Tim Liputan Kompas TV. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan yang saat ini berada di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Niko, selamat siang. Siapa saja yang rencananya akan diperiksa hari ini dalam kasus pagar laut, Niko? Ya, hingga saat ini Mercy dan juga saudara belum ada informasi terkait dengan siapa saja yang nantinya akan diperiksa pada hari ini. Namun kalau misalnya kita berkaca terhadap pemeriksaan kemarin yang dilakukan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, sekiranya ada 4 tersangka yang sudah diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. Di antaranya ini adalah Kepala Desa Kohot, lalu ada Sekretaris Desa Kohot, dan juga
dua penerima kuasa yang berinisial SP dan CE ini sudah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, dan kemudian pada akhir ini mereka sudah dilakukan penahanan oleh polisi di rutan Bareskrim Mabes Polri, dan saat ini berkas-berkasnya juga oleh polisi masih terus dilengkapkan untuk nantinya akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Dan kemudian selain itu juga ada beberapa alasan polisi melakukan penahanan terhadap 4 tersangka, yakni diantaranya mereka dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatannya kembali, lalu kemudian dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan juga dikhawatirkan untuk mereka melarikan diri. Dan kemudian terkait dengan barang bukti sendiri, polisi melakukan penjelasan bahwa nantinya akan ada barang bukti baru yang nantinya akan berguna atau dalam pengembangan kasus ini bisa melakukan peningkatan dalam kasus ini, seperti itu. Lalu kemudian saat ini juga polisi telah melengkapi berkas perkara dari keempat tersangka nantinya untuk berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Dan terkait dengan tersangka Mercy dan juga saudara, keempat tersangka ini adalah kepala desa Kohot yang bernama Arsin, lalu ada kemudian sekretaris desa Kohot yang bernama Ujang Karta, lalu kemudian ada 2 penerima kuasa yang berinisial SP dan CE. Adapun keempat tersangka ini diduga melakukan pemalsuan terkait dengan dokumen untuk permohonan hak atas tanah, dan pemalsuan tersebut dilakukan seperti kepada dokumen girik, lalu ada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, lalu ada surat keterangan tanah, dan juga ada surat kesaksian. Dan keempat tersangka ini membuat seolah-olah pemohon mengajukan permohonan kepada surveyor untuk kepada kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Adapun apakah nantinya akan ada tersangka baru dalam kasus ini, tentunya kemarin dalam konferensi pers setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam terhadap 4 tersangka, Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri ini menyatakan bahwa nantinya ada kemungkinan tersangka baru, namun hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh polisi. Dan sementara itu terkait dengan sertifikat sendiri dari kasus pagar laut di Tangerang, ini sekitar menurut Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan ada sekitar 280 sertifikat tanah yang terbit di atas pagar laut Tangerang, dan kemudian ada sekitar 209 sertifikat yang kini sudah dibatalkan. Lalu kemudian ada 58 yang tidak dibatalkan karena masih berada di dalam garis pantai. Sementara tadi 200 sertifikat tanah yang batal tersebut semuanya sertifikatnya berada di luar garis pantai, dan 13 masih dalam pendalaman karena 13 sertifikat tersebut masih dalam zona abu-abu. Menarik ini untuk diketahui lebih lanjut, kita tunggu bagaimana nantinya kelanjutan dari kasus ini. Tentunya dari polisi sendiri menggarisbawahi bahwa akan ada tersangka baru, ada potensi tersangka baru dalam kasus pagar laut di Tangerang. Mercy, kembali ke studio. Kasus pagar laut, polisi menahan Kepala Desa Kohot. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan yang melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri.